saya Salsabila. Saya Maulidia. Saya Nailatul Rizkia. Saya Rizky Amalia. Dan saya Nailatul Najah. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan IPA 2 yang berjudul Kalor. Pendahuluan. Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Dalam satuan internasional, kalor dinyatakan dengan joule, satuan lainnya dinyatakan dengan kalori. Dari 1 kalori itu didefinisikan sebagai banyaknya kalori yang diperlukan untuk memanaskan sebanyak 1 kilogram air dengan suhu 1 Celcius. Nilai 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Sedangkan 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Kalor jenis dan kapasitas kalor. Nah, ketika belajar tentang kalor, kamu juga akan mempelajari yang namanya kalor jenis dan kapasitas kalor. Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diserap atau diperlukan oleh 1 kilogram zat untuk menaikkan suhu sebesar 1 Celcius. Atau bisa juga diartikan sebagai kemampuan suatu benda untuk melepas atau menerima kalor. Masing-masing benda mempunyai kalor jenis yang berbeda-beda, sedangkan kapasitas kalor adalah jumlah kalor yang diserap oleh benda bermassa tertentu untuk menaikkan suhu sebesar 1 Celcius. Satu, rumus perpindahan kalor. Ketika menghitung besar kalor, yang kita hitung itu adalah besar perpindahan kalornya. Ya guys, karena seperti yang sudah dijelaskan di awal, kalor itu adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Rumus kalor jenis. Rumus perpindahan kalor dari CN1 juga bisa kita gunakan untuk menghitung kalor jenis. Kalor jenis dilambangkan dengan huruf Z kecil berdasarkan rumus tadi. Kalau kita mau menghitung besar Z, tinggal kita ubah. Energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Rumus kalor jenis. Rumus perpindahan kalor dari Rumus kalor jenis. Rumus perpindahan kalor tadi K sama dengan MK delta T juga bisa kita gunakan untuk menghitung kalor jenis. Ya, kalor jenis ditambahkan dengan huruf C kecil. Berdasarkan rumus tadi, kalau kita mau menghitung besar C, tinggal kita ubah saja rumusnya menjadi seperti berikut. K sama dengan MK delta T, C sama dengan I per M delta T. Untuk keterangannya sama dengan gambar rumus perpindahan kalor di atas ya. Jadi satu rumus tersebut bisa kita gunakan untuk kedua yakni perpindahan kalor dan kalor jenis. Jenis-jenis perpindahan kalor. Perpindahan kalor bisa dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu konveksi, konduksi, dan radiasi. Kategori ini didasarkan pada jenis media atau perantaranya. 1. Konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan molekul pembawa energi kalor. Contohnya, partikel air yang bergerak naik dan turun saat mendidih. 2. Konduksi. Konduksi adalah perambatan panas tanpa disertai dengan perpindahan zat-zat perantaranya. Misalnya, ketika merebus sup dalam panci, air akan memanas. Kemudian saat mengambil sup panas dengan sendok dingin, tiba-tiba sendok ikut berubah menjadi panas. Hal ini menandakan terjadinya konduksi. 3. Radiasi. Radiasi adalah proses perpindahan kalor yang terjadi tanpa zat perantara. Sebab panas berpindah melalui gelombang elektromagnetik. Contohnya besi yang memuai karena terkena panas dari kalor yang berasal dari sinar matahari.
Kesimpulan, energi kalor enggak cuma bisa mengubah suhu saja, tetapi bisa mengubah wujud benda itu juga. Memulai konsep kalor, kita dapat memahami berbagai energi dapat berpindah dari satu benda ke benda lainnya dan memengaruhi kondisi benda tersebut. Dengan mengetahui rumus dan jenis-jenis kalor, kalian bisa lebih memahami berbagai proses yang melibatkan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata maupun ucapan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.